Berkali-kali dikecewakan, dan berkali-kali pula aku mencoba untuk memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bunda-bunda masak apa hari ini? Jangan lupa kalau sedang masak, sambil dengerin video aku ya. Lagi-lagi ceritanya soal jangan terlalu percaya meskipun dengan pasangan sendiri. Berilah batasan agar kita tidak merasa kecewa nantinya. Jadi, harus diperpanjang sekarang ya, Pak. Tapi gimana ya? Ucapku ragu, karena saat ini aku belum punya uang kalau sebanyak itu. Boleh nggak ya? Saya cicil untuk yang setahun dulu. Ucapku bernegosiasi. Maaf, Mbak. Tidak bisa. Saya butuh untuk langsung 2 tahun. Jika Mbaknya tidak mau, mohon maaf. Saya terpaksa mencarikan penyewa yang lain. Sekali lagi mohon maaf ya Mbak. Bukannya saya tidak berperasaan, tapi saya benar-benar butuh uang itu untuk bayar kuliah anak saya. Saya sangat berharap sekali kalau Mbak bisa memperpanjang sewa selama 2 tahun. Sebenarnya saya tidak ingin memberikan kepada orang lain, karena saya sudah nyaman dan percaya dengan Mbak. Tapi bagaimana ya Mbak? Saya benar-benar butuh uang itu. Ucap pemilik ruko yang selama ini menjadi tempat usahaku. Karena beliau sedang butuh uang mendesak. Jadi mau tak mau, beliau meminta uang kontrakan selama 2 tahun kepada aku. Sebenarnya, aku sangat sayang untuk kehilangan ruko ini. Karena disinilah selama ini aku mencari nafkah untuk membantu para karyawan yang membutuhkan. Aku tak mungkin kan menutup usahaku atau pindah tempat. Itu pasti butuh modal yang lebih besar. Belum lagi, pelangganku lebih banyak di tempat ini. Kalau aku pindah belum tentu mereka mau ke sana. Aku semakin bingung dibuatnya. Mana sekarang ini aku belum ada uang. Kalau separuh, aku ada. Tapi kalau sewa untuk 2 tahun, masih kurang banyak. Aku tidak tahu harus mencari uang di mana dalam waktu yang sesingkat ini. Aku hanya diberi waktu 2 hari saja dari sekarang. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar. Iya, aku sebenarnya diberi waktu 1 minggu. Tapi sampai sekarang, aku belum mendapatkan jalan keluarnya. Bahkan aku juga bingung untuk mengupah karyawanku. Pusing sekali rasanya. Mau mengadu ke suamiku, rasanya percuma. Dia tak akan pernah memberi solusi. Iya, aku memang usaha sendiri, tanpa dibantu olehnya. Aku terpaksa nekat membuka usaha, karena selama ini aku diremehkan oleh mertuaku. Aku memiliki usaha warung bakso. Alhamdulillah setiap hari pelanggan selalu ramai yang datang. Sudah 2 tahun ini, aku merintis usaha. Yang awalnya, aku hanya berjualan di setiap sekolah, kini aku sudah bisa menyewa ruko. Dulu, aku berjualan hanya menggunakan sepeda. Bukan sepeda motor, melainkan sepeda ontel. Aku mengayuh sepeda dari rumahku ke sekolah di mana tempatku berjualan. Setiap hari seperti itu, hingga akhirnya aku bisa mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Setelah menggunakan sepeda, aku menggunakan gerobak supaya lebih mudah. Dan berjualannya menetap di suatu tempat. Hingga lama-kelamaan, aku memiliki modal lagi untuk menyewa ruko kecil. Hingga setelah 1/2 tahun di sana, aku bisa pindah ke ruko yang lebih besar dan membuka usaha sampai sekarang. Alhamdulillah, usahaku maju dan semakin pesat perkembangannya. Pelanggan juga semakin banyak. Aku bersyukur sekali. Aku meraup wajahku karena pusing. Sampai detik ini aku belum menemukan solusi. Astagfirullah, kenapa aku sampai lupa begini sih? Kan aku punya simpanan emas. Ucapku merasa senang, karena akhirnya aku bisa mendapatkan jalan keluar.
Iya, aku sampai selupa ini. Kalau aku punya simpanan emas yang memang sengaja aku kumpulkan untuk berjaga-jaga jika aku mengalami hal yang mendesak. Dengan gembira, aku menuju kamarku, ingin segera mengambil emas simpananku. Ya Allah, senangnya aku, gumamku. Segera ku cari di mana aku menyimpannya. Ini dia, kataku setelah menemukan kotaknya. Dengan cepat, aku langsung membuka kotak perhiasan itu. Setelah terbuka, mata aku langsung ingin keluar dari tempatnya. Aku sangat terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Karena emas-emas yang selama ini aku simpan sudah raib. Iya, hilang. Hanya tersisa kotaknya saja. Yang tadinya aku bahagia seketika tubuhku langsung lemas. Air mata pun luruh. Aku yang tadinya sudah lega karena sudah mendapatkan jalan keluar, tiba-tiba kini pusing lagi. Mas Raffi, aku langsung teringat dengan suamiku. Pasalnya selain aku yang tahu, dia juga tahu kalau aku punya simpanan emas. Ku cari di mana suamiku. Ternyata dia sedang asik duduk di teras sambil bermain ponsel. Mas, kemana semua simpanan aku ya mas? Hilang. Kataku sambil memperlihatkan kotak yang kosong. Aku benar-benar panik. Tapi suamiku terlihat santai dan biasa saja. Gak usah panik begitulah, biasa aja. Emasnya sudah aku jual. Mendengar pernyataan itu, aku semakin terkejut. Kamu jual? Untuk apa? Terus kenapa gak izin sama aku, mas? Ini kan simpanan aku. Hasil dari kerja kerasku selama ini. Kenapa kamu seenaknya menjual tanpa memberitahu aku? Tidak meminta izin dan persetujuan aku? Tanya aku penuh emosi. Iya, emang kenapa sih? Simpanan kamu juga simpanan aku kan? Jadi menurutku aku berhak. Lagi pula, uangnya aku gunakan untuk membantu ibu kok, tidak untuk yang aneh-aneh. Jawabnya enteng. Aku semakin terkejut. Apa? Bantuin ibu? Ibu memang sedang kesusahan apa, mas? Sampai kamu menjual semua perhiasan aku. Kalau aku taksir, itu sampai 50 juta lebih loh. Emang ibu sedang kesusahan apa? Tanya aku semakin emosi. Ya, ibu tidak sedang kesusahan apa-apa. Tapi ibu membutuhkan uang untuk membayar kuliah adikku. Aku sebagai seorang kakak tertua tidak mungkin diam saja. Lagian ibu selama ini selalu bergantung pada aku kan, kamu tahu itu. Jadi aku tidak mungkin membiarkan ibu kepusingan sendiri. Jawaban suamiku, ia seolah bak pahlawan bagi keluarganya. Tapi di mataku, dia tak lebih dari seorang pecundang. Seenaknya saja dia menjual perhiasan tanpa seizinku. Jelas-jelas, tak pernah sepeser pun dia ikut menabung emas ini. Tapi sekarang, seenaknya saja dia mengambil milikku. Dan merasa punya hak atas emas ini. Padahal sama sekali, dia tidak punya hak. Ini adalah tabunganku. Emas-emas ini aku dapatkan dari usahaku menjual bakso. Enak banget ya mas kamu jawab. Seolah-olah kamu menjadi pahlawan untuk keluargamu. Padahal, kamu sama sekali tidak berhak atas emas ini. Kataku dengan sangat tegas. Kenapa begitu? Kamu kan istriku. Meskipun aku tidak menyumbang untuk membeli emas itu, tapi aku punya hak karena aku suamimu. Katanya dengan enteng. Aku pun tertawa perih. Enak sekali kamu bicara. Kamu tidak punya hak atas emas ini. Lihat saja, akan kuambil lagi. Uang yang menjadi hakku, aku sedang butuh uang itu untuk membayar sewa rukoku. Kataku. Mana bisa seperti itu? Uangnya sudah kukasih ke ibu. Mungkin juga sudah dibayarkan untuk kuliah adikku. Tidak bisalah kamu mengambilnya. Kamu jangan buat malu aku dong. Katanya yang sama sekali tidak merasa bersalah. Malahan, dia tetap ingin menjaga nama baiknya. Kalau kamu tidak mau uang itu kuambil lagi, cepat ganti sekarang. Teriakku. Aku mana ada uang sebanyak itu? Jawabnya. Kalau begitu,
akan kuambil uang di ibumu. Ucapku merasa tak takut sama sekali. Jangan, Sar. Jangan lakukan itu. Kasihan ibu. Ucap suamiku. Tapi aku tak mengindahkannya. Aku langsung keluar rumah, hendak menuju rumah ibu mertua, yang memang jaraknya hanya sekitar 100 meter saja. Sari, tunggu Sari. Teriak Mas Raffi berusaha mencegah, tapi aku tidak menghiraukannya. Assalamualaikum, Bu. Kataku sambil mengetuk pintu dengan cepat. Waalaikumsalam. Ada apa Sari malam-malam datang? Kok kamu kelihatan emosi? Tanya ibu mertua. Boleh Sari masuk, Bu? Tanyaku. Aku masih berusaha menahan emosi. Ya sudah, masuklah. Katanya. Aku segera masuk dan duduk di ruang tamu. Minum dulu kah? Tanya beliau lagi. Gak usah, Bu. Kalau nanti aku haus, aku ambil sendiri. Maaf, Bu. Sari kesini cuma ingin menanyakan uang yang diberikan oleh Mas Raffi. Ucapku langsung to the point. Maksudnya, uang 55 juta yang diberikan oleh Raffi? Tanya ibu mertua mungkin ingin memastikan. Iya, Bu. Sebenarnya uang itu adalah uangku. Mas Raffi diam-diam menjual perhiasan simpananku. Aku saat ini sedang membutuhkan uang itu, Bu, untuk membayar sewa rukoku. Karena pemiliknya sangat membutuhkan uang, dan dia memintaku untuk membayar selama 2 tahun. Totalnya 50 juta. Tolong kembalikan uang itu ya, Bu. Aku benar-benar butuh. Kataku. Tapi uangnya tinggal 10 juta, Sari. Jawab ibu mertua. Aku pun kaget. Cepat sekali uang itu habis tinggal 10 juta. Kenapa bisa begitu, Bu? Emang uangnya untuk apa? Kenapa sudah habis tinggal 10 juta? Jelas masih kurang dong, Bu. Ibu kan tahu sendiri. Sewa rukoku setahun 25 juta. Kalau 2 tahun jadi 50. Aku benar-benar membutuhkan uang itu, Bu. Ini menyangkut masa depan usahaku. Aku tidak ingin kehilangan usahaku, Bu. Aku juga tidak siap jika harus pindah sekarang ini. Ibu kan tahu bagaimana aku merintis usaha ini. Tolong ya, Bu. Tolong jangan ibu sembunyikan uang itu. Segera kembalikan ke aku. Aku masih berusaha memohon. Aku benar-benar tak punya rasa malu lagi. Meskipun itu memang uangku, tapi untuk meminta kepada orang tua, apalagi mertua, itu bukanlah hal yang mudah. Tidak ada, Sari. Memang uangnya sudah habis, tinggal 10 juta. Ibu sudah membayarkan kuliah adik kamu. Habis 40 juta. Sisanya memang tinggal 10 juta. Tidak mungkin kan yang sudah dibayarkan diambil lagi. Jawab mertuaku. Astagfirullah, Bu. Kenapa kalian semua itu keterlaluan sama aku? Mas Raffi tidak izin, Bu, menjual perhiasan itu. Perhiasan itu juga milikku. Aku yang mengumpulkannya sedikit demi sedikit dari uang hasil berjualan. Kenapa sekarang kalian seenaknya memakai uang itu? Tega. Dan ketika aku membutuhkannya, kalian tidak mau mengembalikan? Kata aku dengan nada sedikit tinggi. Mbak, kalau ngomong sama ibu yang sopan, jangan berteriak seperti itu. Tiba-tiba, Clarissa, adik iparku, adiknya Mas Raffi, keluar kamarnya. Aku tidak akan begini kalau kalian tidak buat masalah sama aku. Selama ini aku berusaha untuk menerima apapun yang dilakukan oleh Mas Raffi. Tapi tidak untuk yang sekarang. Aku sudah sangat kecewa. Enak sekali kalian memakai uangku. Padahal selama ini, kamu tak pernah menghargai aku sebagai iparmu. Tapi ketika kamu butuh, kamu sanggup loh mengambil uangku tanpa izin. Emosiku tak dapat kubendung lagi. Semua orang yang ada di rumah itu ikut kena semprot oleh omelanku. Mbak jangan egois dong. Uang mbak itu juga uang Mas Raffi. Katanya tidak tahu diri. Apa kamu bilang? Uangku? Uang Mas Raffi? Itu kalau dia ikut dalam menabung emas itu. Ini sama sekali tidak.
Bahkan, aku tak pernah dinafkahi oleh kakakmu itu. Semenjak menikah, yang dia pikirkan selalu siapa, kalau bukan kalian. Bahkan aku istrinya, tak pernah mendapatkan nafkah sepeser pun. Ketika aku mau makan, aku harus mencari sendiri uangnya. Ketika beras habis di rumah, aku juga yang mengusahakannya. Bahkan, malah aku yang menafkahi kakakmu. Karena dia memakan makanan yang aku buat dan aku beli dari uangku sendiri. Aku berucap dengan begitu tegas. Aku mengungkapkan semua yang aku pendam selama ini. Bukan aku tak ikhlas untuk membantu keuangan suami. Tapi kalau caranya begini, siapa yang bisa terima? Sudahlah, aku tak pernah dinafkahi. Sekarang uangku malah diambil tanpa seizinku. Sari, jaga ucapan kamu. Memang sudah seharusnya Raffi itu membantuku dan juga adiknya. Ini kok kamu malah protes? Lagi pula, tanpa uang dari Raffi kamu tetap hidup karena kamu sudah punya usaha yang maju. Kenapa harus menuntut nafkah dari dia? Serakah sekali, kata ibu mertua. Sungguh dia seperti orang yang tidak punya iman dan tidak tahu aturan. Aku tersenyum sinis. Jadi maksud ibu, kalau seorang istri sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, maka suaminya tak berkewajiban menafkahi dia? Ibu belajar dari mana, Bu? Jelas-jelas seorang suami itu wajib menafkahi istri. Dan kalau tidak, maka dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Walaupun istrinya kaya, dia tetap harus menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya, bukan malah lepas tangan dan keenakan. Bahkan sekarang malah memanfaatkan keuangan istrinya. Ibu, apa dari kecil mengajarkan seperti itu kepada Mas Raffi? Kalau iya, keterlaluan sekali, Bu. Aku tidak menyangka. Padahal sebagai seorang ibu, seharusnya ibu mengajarkan yang benar untuk anak laki-laki ibu. Bukan malah terbalik begini. Aku sama sekali tak takut. Aku tak peduli jika sekarang aku sedang berhadapan dengan ibu mertua. Iya, emosiku sudah tidak bisa dikendalikan. Aku benar-benar sangat kecewa. Udahlah, Mbak. Jangan keterlaluan ke ibu. Jaga bicaramu, kata Clarissa. Jaga juga bicaramu dan jaga tingkah lakumu. Kamu itu selama ini tak pernah menghargaiku sebagai iparmu. Tapi ketika aku punya uang, kamu juga merasa memilikinya. Dasar toksik. Aku berucap emosi sambil menatapnya tajam. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Sebentar. Ibu mertua segera masuk ke dalam kamarnya dan kemudian kembali lagi. Ibu sudah bilang, ini sisa uangnya, tinggal segini. Ambillah. Ibu juga kecewa sama kamu. Seharusnya sebagai menantu, kamu bisa membantu suami kamu. Bukannya malah mengambil lagi apa yang sudah diberikan. Kata beliau masih juga tidak merasa bersalah. Bu, sekali lagi aku tegaskan ya. Kalau aku tidak butuh uang ini secepat itu, aku tidak mungkin seperti ini. Bisa saja aku akan mengikhlaskannya. Tapi sekarang aku sedang butuh sekali uang ini. Dan sekarang uangnya sudah kalian pakai tanpa seizinku. Jika kalian di posisiku, apakah kalian akan diam saja? Atau malahan akan melakukan hal yang lebih daripada yang aku lakukan sekarang? Aku bertanya dengan berapi-api. Uang ini masih sangat kurang, tapi setidaknya ada sedikit peganganku. Aku segera mengambil uang sisa itu, meskipun dengan berat hati. Tanpa mengucapkan salam dan berpamitan dengan sopan, aku langsung keluar dari rumah mertuaku. Sesampainya di rumah, Mas Raffi sudah menunggu. Sari, kamu benar-benar mengambil uang itu lagi? Tanyanya, karena melihat aku membawa sesuatu di tanganku. Iya, tapi tinggal 10 juta. Aku mau kamu segera mengembalikan sisanya. Aku sangat butuh uang itu sekarang. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ucapku masih marah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dari mana aku dapat? Jawab suamiku. Aku tidak mau tahu. Kamu mau pinjam kemana, kek? Aku tidak peduli. Yang jelas, aku hanya ingin meminta hakku yang sudah kamu ambil tanpa seizinku.
Ucapku lagi mengingatkan apa yang sudah ia lakukan. Sari, kamu keterlaluan sekali sih. Kamu buat aku malu. Lagi pula, sudah aku bilang, apa yang kamu punya juga punya aku. Jadi tidak ada masalah dong kalau aku menjualnya. Karena aku juga butuh. Jawabnya masih tetap enteng dan tidak merasa bersalah. Itu kalau kamu ikut menabung. Tapi apa? Sepeser pun kamu tidak menabung dalam tabunganku itu. Jadi jangan pernah merasa memiliki juga. Aku kasih kamu waktu 1 kali 24 jam. Kamu harus dapat uang 40 juta sisanya. Kalau tidak, aku akan mengasuskan. Dan aku akan melaporkanmu ke polisi. Ancamku. Walaupun sebenarnya dalam hati aku tak tega. Mana mungkin aku sanggup memenjarakan suamiku ini. Karena aku sangat mencintainya. Tapi emosiku sudah meledak. Kesabaranku juga sudah habis untuk menghadapinya. Namun, sampai keesokannya, hingga uang ini akan kuberikan kepada sang pemilik ruko, Mas Raffi belum juga memberikanku uang 40 juta sisanya. Jadi bagaimana ini, Mas? Sampai sekarang kamu belum ada uangnya? Sementara waktuku semakin menipis. Tanyaku semakin emosi. Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Mana mungkin aku bisa mendapatkannya hanya dalam waktu 24 jam? Jawabnya. Kalau kamu tahu, kenapa kamu berulah? Sudah tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Malah menjual emasku seenaknya. Lagi-lagi aku mengungkit masalah itu. Bagaimana aku tak mengungkitnya? Kejadiannya masih baru. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah suamiku lakukan. Selama ini, dia memang sering memanfaatkan aku. Dan juga membohongi aku. Tapi aku masih berusaha untuk memaafkan. Memang hanya hal-hal kecil. Misalnya, dia mengajak teman-temannya makan di warung baksoku. Dia tidak bilang sama aku. Dan juga tidak mau membayar. Sehingga warung baksoku mengalami kerugian hari itu. Yang diajak soalnya banyak. Bukan hanya 10 orang. Melainkan mencapai 30 orang. Aku marah besar tentunya. Tapi aku berusaha memaafkan. Belum lagi soal uang. Dia sering meminta uang kepada aku. Terkadang 1 juta, terkadang 500.000. Dia bilang untuk isi bensin dan keperluannya. Tapi ternyata dia berikan ke ibunya. Atau ke adiknya. Sering sekali kalau soal itu. Tapi aku berusaha bersabar. Berusaha mengalah. Padahal selama ini, boro-boro aku dikasih uang. Yang ada aku malah terus-terusan dirongrong oleh suamiku. Ya gimana? Aku gak bisa mengusahakannya. Jawabnya enteng. Akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata sambil berpikir, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku juga buntu. Hingga aku teringat dengan seseorang. Camilla. Iya, Camilla. Mudah-mudahan dia bisa membantuku. Aku segera masuk ke dalam kamar, lalu menelpon sahabatku Camilla. Aku menceritakan apa yang terjadi. Bahkan aku tak segan menceritakan aib yang suamiku lakukan. Dia sangat terkejut. Dia juga marah. Karena tidak menyangka kalau suamiku bisa berbuat seperti itu. Itulah Mil. Aku juga heran. Kenapa Mas Raffi setega itu sama aku? Kataku sedih. Ya Sari, aku turut prihatin. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu? Tanya Camilla. Aku butuh uang 40 juta lagi untuk membayar sewa rukoku. Aku benar-benar butuh, Mil. Kamu ada nggak? Nanti aku membayarnya dengan cara mencicil. Aku janji. Pokoknya aku usahakan sebelum setahun hutang itu sudah lunas. Ucapku. Aku sih ada, tapi aku harus izin sama suamiku dulu ya. Nanti aku hubungi kamu lagi. Kamu tenang saja, mudah-mudahan suamiku mengizinkan. Ucap sahabatku memberi harapan. Aku sedikit lega walaupun jawabannya belum pasti. Karena suaminya baru pulang nanti sore. Aku juga tinggal punya waktu besok. Mudah-mudahan suami Camilla berbaik hati kepadaku. Sore harinya, aku dengan cemas menunggu kabar dari Camilla. Sampai jam 6, ponselku belum juga berdering. Sebenarnya ingin menelpon dia, tapi aku tak enak. Hingga setelah maghrib,
Kamila baru menelponku. Assalamualaikum, Mil. Bagaimana? Tanyaku langsung karena aku tidak sabar. Alhamdulillah, suamiku boleh. Aku transfer sekarang ya. Ucapnya. Aku merasa lega dan bersyukur sekali karena aku sudah mendapatkan jalan keluar. Tak lama kemudian transferan dari Kamila sudah masuk ke rekeningku. Aku bisa menghembuskan nafasku dengan sangat lega. Aku tak bercerita dengan Mas Raffi, aku memilih diam. Besoknya aku segera membayarkan uang sewa itu ke pemilik ruko. Iya, yang cash 10 juta dan sisanya aku transfer. Terima kasih ya Mbak. Mudah-mudahan usaha Mbak semakin lancar. Maaf saya mendesak begini karena memang saya butuh. Ucap sang pemilik ruko merasa tidak enak. Iya Pak, saya mengerti. Saya juga butuh ruko itu. Jadi saya akan selalu mengusahakannya. Jawabku sambil berusaha tersenyum. Iya Mbak, senang bekerja sama dengan Anda. Kami pun bersalaman. Aku juga mendapatkan kwitansi pembayaran. Bukti kalau aku sudah menyewa ruko untuk 2 tahun ke depan. Kalau begitu, saya permisi ya Pak. Sekali lagi terima kasih. Aku segera pulang ke rumah. Gimana Sar? Kamu sudah dapat uangnya? Tanya Mas Raffi. Tapi aku tidak menjawab, aku hanya diam. Syukur deh kalau sudah dapat, soalnya kamu sudah pegang kwitansi itu. Itu artinya kamu sudah punya uang untuk membayar kan? Gitu, kamu marah-marah sama aku, padahal kamu bisa mengusahakannya sendiri. Kata-kata suamiku itu semakin membuatku emosi. Dengan rasanya aku mencabik-cabik wajahnya. Tapi tak mungkin untuk kulakukan, bisa-bisa aku masuk penjara. Aku memilih diam untuk menahan amarah. Karena kalau sampai aku luapkan, malahan semua kata-kata kotor bisa keluar dari mulutku ini. Karena terlalu emosi. Kamu dapat uangnya dari mana, Sar? Tanya Mas Raffi masih penasaran, tapi aku tetap diam. Tapi dia terus lagi bertanya, dari mana Sar uangnya? Kenapa sih nanya-nanya terus? Kamu mau ikut bayar? Kalau iya akan kuasih tahu. Tapi kalau nggak mau ikut bayar, diam saja. Bentakku. Mas Raffi langsung diam. Aku tak peduli lagi. Sekarang entah mengapa aku tak bisa menghargai laki-laki itu. Padahal kami sudah 10 tahun menikah. Tapi karena masalah ini, itu membuat rasa cintaku seakan luntur. Iya, masalah yang sangat besar, kesalahan yang dia lakukan. Mas Raffi langsung terdiam. Suamiku itu sebenarnya bekerja. Gajinya juga cukup lumayan. Tapi dari awal menikah sampai sekarang, aku tak pernah benar-benar menikmati gajinya. Di awal menikah, aku hanya diberi uang makan. Iya, uang makan. Yang kalian tahu berapa jumlahnya? Hanya 15.000 satu hari. Itu saja uang nafkah yang diberikan untukku. Hingga akhirnya aku memilih bekerja serabutan. Karena aku hanya lulusan SMP, jadi tak mungkin bekerja yang kantoran. Aku bekerja menjadi tukang gosok, tukang cuci di rumah tetangga. Uangnya aku gunakan untuk menafkahi diriku sendiri, untuk membeli apapun yang aku mau, karena aku tak pernah mendapatkannya dari suamiku. Iya, bagi suamiku aku adalah beban, terutama bagi ibunya. Aku benar-benar sangat kecewa. Rumah yang kami tempati sekarang juga rumahku sebenarnya. Karena selama ini, aku yang membayar cicilannya. Rumah ini adalah rumah yang dijual oleh tetangga Mas Raffi. Kami membayarnya secara mencicil setiap bulan selama 5 tahun. Rumah ini sudah lunas. Kalau sebelumnya kami tinggal di kontrakan, karena aku memang tidak mau tinggal serumah dengan mertua. Ya karena itu, dari dulu kami tak pernah akur. Karena bagi mertuaku, aku adalah beban anaknya. Setelah Mas Raffi tahu kalau aku bisa mendapatkan uang dengan cara bekerja serabutan, bahkan sampai bisa membayar cicilan rumah, dari situlah dia tak pernah menafkahiku lagi sampai sekarang. Dia lepas tangan. Dari dulu yang jabatannya masih karyawan biasa, hingga sekarang diangkat menjadi supervisor. Suamiku tak pernah menafkahiku lagi. Padahal aku yakin, doaku juga dikabulkan oleh Allah, sehingga jabatannya naik, hingga gajinya pun naik berkali-kali lipat. Tapi apa yang aku dapat? Aku hanya mendapatkan kekecewaan. Aku berusaha bertahan,
karena aku sangat mencintainya. Aku pun berusaha menelan semua kekecewaan yang aku terima. Kupikir dia akan berhenti membuatku kecewa, tapi sekarang dia malah membuatku kecewa yang jauh lebih besar. Mulai saat itu, aku memilih diam. Tak lagi aku ceria, tak lagi aku menjadi istri yang perhatian. Bahkan, sampai ini yang aku lakukan. Loh, Sar, kok gak ada sarapan untukku? Tanyanya ketika akan berangkat kerja. Sana, minta saja sarapan ke rumah ibumu. Bukankah ibumu jauh lebih penting daripada aku? Sampai kamu tega membohongi aku dan mencuri uangku? Sindirku. Sar, kok kamu ngomong gitu? Kamu itu istriku. Sudah seharusnya kamu melayani aku, membuatkanku sarapan. Aku tidak pernah menuntutmu untuk memasak setiap hari dari pagi sampai sore. Aku bahkan membiarkanmu bekerja di luar. Tapi sekarang kamu malah lalai sama tanggung jawab kamu. Ucapnya berdalil membahas soal tanggung jawab. Tanggung jawab? Terus tanggung jawab kamu sebagai suami mana? Apa pernah kamu menafkahi aku? Ucapku menyindirnya telak. Laki-laki yang sudah menjadi suamiku 10 tahun itu langsung diam. Tidak berani berkata lagi. Aku langsung pergi meninggalkannya, tanpa berpamitan. Aku tahu ini tidak baik, tapi aku benar-benar jengkel. Sar, kamu tidak menyiapkan bajuku juga ya? Teriaknya. Aku berpura-pura tidak mendengar teriakan itu. Iya, aku tidak menyiapkan pakaian kerjanya seperti biasa. Biarlah dia mengurus dirinya sendiri, aku sudah muak. Aku memilih langsung ke rukoku untuk menghilangkan stres, bertemu dengan karyawanku dan juga para pelanggan. Sesampainya di ruko seperti biasa, aku mengontrol para pegawaiku, melihat apakah kinerja mereka sesuai dengan SOP atau tidak, karena aku memiliki standar sendiri. Aku akan tak segan menegur jika tidak sesuai dengan standar, karena aku sangat menjaga kualitas warung baksoku. Untuk bagian kasir, aku sudah mempercayakannya ke salah satu karyawan, yang aku anggap dia mampu mengelola keuangan. Aku juga tak segan membantu mereka jika suasana sedang ramai dan mereka kewalahan. Sebagai owner, aku tidak serta-merta menyerahkan semua pekerjaan kepada karyawanku. Aku juga ikut membantu mereka. Karena memang di tempat inilah aku merasa lebih bahagia. Aku lebih merasa dihargai daripada di rumah sendiri dan di hadapan keluarga suamiku. Oh iya, aku tidak memiliki orang tua lagi. Kalau ayahku aku tahu, beliau sudah meninggal ketika aku masih kecil. Tapi kalau ibuku entah kemana. Ibuku pergi meninggalkan ayah karena saat itu ekonomi sulit dan ibu tidak sanggup hidup susah. Dan setelah ayah meninggal, aku diasuh oleh budeku, kakak dari ayahku. Tapi beliau sekarang juga sudah meninggal. Aku hanya tinggal memiliki sepupu. Hubungan kami sampai sekarang masih baik. Karena jarak, sehingga kami tak bisa sering bertemu. Dia di Kalimantan, sementara aku di Sumatera. Kalau mengingat masa lalu, aku hanya bisa menangis. Aku ingin sekali bertemu ibu, tapi aku tidak tahu di mana. Bahkan wajahnya aku sudah lupa. Semoga aku diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibu jika memang beliau masih hidup. Walaupun ada rasa benci di hati ini, tapi ibu tetaplah ibuku, wanita yang sudah melahirkanku. Kalaupun nanti aku ada rasa marah, tapi aku tetap ingin bertemu dengannya. Tak lupa setiap hari aku selalu memanjatkan doa. Itu juga salah satu alasan kenapa aku tetap bertahan dengan pernikahanku yang sudah toksik. Karena aku merasa memiliki keluarga, ya walaupun aku tak dihargai. Tapi, aku merasa senang ketika aku memiliki mertua, adik ipar, dan suami. Ya walau sebenarnya, memiliki suami juga aku seperti janda, karena mencari makanku sendiri, tidak dinafkahi oleh suami. Bahkan saking tak pedulinya lagi dengan nafkah dari suami, aku tak tahu berapa gajinya sekarang. Yang aku tahu, hanya jauh lebih besar dari ia saat menjadi karyawan biasa. Semua gajinya habis untuk membiayai ibunya dan adiknya. Ya, yang ada di pikiran suamiku hanyalah ibu dan adiknya. Ya, sebenarnya aku tak masalah jika suamiku ingin berbakti. Karena aku juga tahu, siapa lagi kalau bukan Mas Raffi yang menafkahi adik dan ibunya.
Tapi bukan begini caranya, sehingga menelantarkan aku. Sama sekali tidak bertanggung jawab tentangku. Aku tidak menuntut diberikan nafkah yang banyak. Yang penting ada, itu saja sebenarnya mauku. Tapi, suamiku seakan enggan memberikan uangnya kepadaku. Padahal selama ini aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Aku berusaha semaksimal mungkin. Ya, tapi karena aku harus sibuk kerja, jadi aku sering pulang malam. Ya mau bagaimana lagi? Kalau aku tidak begini, siapa yang akan mengurusiku? Siapa yang akan peduli kalau aku tidak makan? Suamiku saja tidak mau tahu kalau aku punya uang atau tidak. Bahkan dia seenaknya mengambil hakku. Dan dia merasa berhak juga atas itu. Dasar laki-laki tidak tahu malu. Kenapa ibu dan anak sama saja? Waktu pun terus berlalu. Aku masih tetap diam. Aku tak lagi menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Hingga timbullah gosip ini di sekitaran rumah. Sari, kok kamu keterlaluan sekali sih? Sebagai istri seharusnya kamu menjalankan tugasmu dong. Kamu sudah diizinkan kerja loh sama suami kamu. Membuka usaha sampai besar gitu. Suami malah gak diurusin. Kamu lalai itu namanya. Komentar salah seorang ibu-ibu. Tapi aku malas menanggapi karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin saja ibu mertua atau Mas Raffi yang mengatakan kalau aku sebagai istri tidak bertanggung jawab. Tapi mereka tidak tahu kan kenapa aku sampai seperti ini. Sari, kamu ditanya kok diam saja? Ucap seorang tetangga lagi yang merasa kesal. Tapi aku memilih diam, percuma saja juga menjelaskan pada mereka. Mereka pasti tidak percaya. Iya tuh, Sari keterlaluan. Masa uang sudah dikasih ke mertua, diminta lagi. Seharusnya sebagai seorang istri, dia membantu suaminya dong untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukannya malah seperti itu. Komentar tetangga yang lainnya. Aku semakin tak tahan ada di situasi ini. Aku memilih untuk langsung pulang. Karena saat itu sedang acara yasinan, tapi aku tak peduli. Karena mereka sendiri yang membuatku tak nyaman. Sehingga tak mau melanjutkan acara itu. Aku tak peduli lagi mereka mau bilang apa. Aku sudah muak. Part 1 dulu ya bunda. Kita sambung besok part 2-nya. Terima kasih yang sabar menunggu. Semoga kita selalu bahagia. Amin.